Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham. Yang pertama sektor keuangan dulu ya, perbankan. Ada saham Bank BCA yang ditutup minus 0,26%. Ditutup merah walaupun candlenya hijau, karena tadi pagi di awal market itu open ke bawah dan opennya di area support. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi ya lumayan ya, floating profit. Misal tadi ambil posisi di area supportnya, opennya pas di area support 9.450 dan ngegas naik ya. Untuk candlenya sih cukup bagus, tapi untuk besok gimana? Coba kita cek dulu untuk transaksinya. Hari ini BBCA aslinya net sell 15M ya, nggak terlalu banyak ya, dan untuk nilai transaksinya cukup lumayan 800-an M, jadi sebagian masuk, sebagian keluar. Kemungkinan seperti itu. Ini kalau kita cek hari ini tanggal 23 Januari, yang masuk ada KZ ya, KZ net buy 200,9 M, cukup banyak, jadi ada yang akumulasi yaitu KZ versi asing. Kemungkinan sih ini yang bikin Bank BCA hari ini naik tadi ya, setelah nyentuh area supportnya. Dan yang keluar ada BK, AK, DX, BB. Sebagian kebanyakan broker keluar sih, cuman untuk nilainya ini ada KZ yang masuk cukup banyak ya, intinya ada yang akumulasi. Kalau kita cek dari awal bulan, yang pegang paling banyak untuk saham Bank BCA ini salah satunya KZ sih, dan untuk KZ-nya hari ini masuk lagi dengan nilai yang cukup banyak. Jadi semoga aja untuk KZ mau jaga harga untuk saham BBCA. Untuk besok mungkin kalau lihat KZ masuk ya bisa jadi mungkin akan sideways dulu ya. Lihat IHSG gimana. Kalau IHSG-nya bagus bisa jadi saham Bank BCA bagus. Tapi kalau mau entry ini udah naik ya. Harusnya tadi pas di area support. Ya tapi kembali lagi disclaimer sih, ini secara tren garis besarnya masih bullish. Mungkin suatu saat kalau koreksi ya supportnya buat patokan ini aja 9.450. Untuk laporan kuartal 4-nya belum keluar tapi untuk saham BBCA tunggu aja ya. Biasanya kalau laporan kuartal 4 keluar itu rawan koreksi sih, tapi ya kita lihat aja ya. Untuk candlenya hari ini bagus, jadi misal besok langsung dibuka merah, langsung dibuka hijau ya untuk saham Bank BCA ya, ini resistennya 9750. Setelah histori waktu itu beberapa kali mencoba breakout agak berat ya di atas 9750 ya, bisa buat patokan aja itu resisten terdekatnya, dan untuk supportnya masih di 9450. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. BBRI hari ini turun 1,30% ya, jebol support. Ini kurang bagus ya kalau kita lihat secara historinya ya. Ini kita buat misal trendline aja udah, oh ya masuk sih. Ya masih belum patah trendline-nya kalau kita buat secara teknikal, garis-garis ya, buat garis-garis. Untuk besok mungkin lihat aja ya di awal marketnya gimana. Ini untuk saham Bank BRI misal langsung di kamera, jangan buru-buru entry aja, bisa tunggu di area support setelah Fibonacci ada di 5.550. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham BBRI hari ini aslinya keluar ya, tadi kalau nggak salah tanggal 23 Januari aslinya keluar cukup banyak, 148 loh. Kalau kita cek dari tanggal 1 Januari, ZP yang pegang paling banyak ini 800-an M. Untuk hari ini tanggal 23, ZP-nya keluar. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ada CC yang masuk 212. Jadi turunnya saham Bank BRI itu hitungannya juga ada yang nampung loh ini. CC berani nampung 212,6 M. Yang keluar AK, KZ, DX, ZP. Cuman secara keseluruhan untuk nilainya itu aslinya lebih banyak yang keluar ya. Jadi untuk aslinya net sell, lokalnya net buy, tapi ada yang nampung. Semoga aja untuk besok masih bisa breakout lagi di atas 5350. Tapi kalau langsung merah sih, kalau mau entry bisa tunggu aja di area supportnya 5550. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Tapi kalau menurut saya sih bisa jadi untuk besok mungkin sideways dulu, mungkin ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri.
Hari ini masih mencoba breakout tapi belum berhasil. Candlenya merah, open gap atas di awal market itu dibuka hijau, naik dikit, mencoba breakout, cuman kayaknya berat, turun lagi ya. Untuk beberapa hari terakhir masih cenderung sideways di bawah di area resistennya ini. Untuk resistennya masih di 6.500, 6.550. Ya, itu area resistennya sih. Kalau secara tren memang bullish sih, jadi mungkin untuk skenario-nya beberapa hari ke depan bisa jadi sideways dulu ya. Nanti kalaupun koreksi supportnya lumayan dalam. Jadi kalau mau entry agak nanggung. Tapi kalau mau entry buat apa ya? Kalau mau entry mungkin dengan jumlah yang lumayan banyak, amannya nunggu koreksi dulu. Amannya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Kalau kita cek untuk asingnya sendiri di Bank Mandiri, hari ini masuk loh, cukup banyak lagi, 112 M. Bank BRI keluar, di Bank Mandiri masuk ya. Aslinya yang masuk ada KZ ya. Jadi untuk KZ ini kok kayaknya mendominasi hari ini. Kalau kita cek di sini untuk KZ hari ini selain masuk di BBCA dan Bank Mandiri, dua saham ini sih paling banyak masuk BBCA Bank Mandiri. Kalau kita perhatikan juga KZ cenderung akumulasi ya, nilai transaksinya dan net buy-nya sama ini. KZ versi asing 100% akumulasi di saham Bank Mandiri. Aset lokalnya juga masuk 19M dan yang distribusi lokal ini COD versi lokal net sell 99M. Mungkin untuk besok bisa jadi masih sideways ya, ini di area resistennya ini. Kalau berhasil breakout sih ya nggak menutup kemungkinan bisa naik cukup tinggi ya. Tapi kayaknya kalau melihat market cap-nya yang cukup gede untuk saham Bank Mandiri buat naik lagi ya, misal mau ngejar 7 ribuan kayaknya akan konsolidasi dulu, mungkin seperti itu ya. Jadi ya lihat aja nanti gimana. Biasanya nunggu laporan kuartal 4 sih, kalau rilis koreksi tunggu di area support dan itu kesempatan buat entry. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita cek saham BBNI. Ini yang juga koreksi lagi ya di area support bahkan. Turun 1,81%, tadi sempat jebol support dan ditarik naik lagi, close di pas di area supportnya 5.425. Jadi untuk besok lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah ya berarti jangan buru-buru entry, itu ada kemungkinan koreksi sampai ke 5.275 dan itu cukup dalam ya untuk seperti Bank BNI ini. Kalau kita cek coba apakah ada yang nampung. Hari ini tanggal 23 Januari untuk saham Bank BNI hitungannya sih di distribusi ya. Ada yang nampung tapi yang nampung lokal tapi. Untuk asingnya net sell sebanyak net sell 85M dan yang nampung broker-broker lokal, asingnya jualan ditampung lokal, harga sahamnya turun. Ya, lihat aja sih untuk besok kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry ya, tunggu di area supportnya di 5275. Jadi kalau mau average down jangan buru-buru. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS yang tadi sempat naik tapi malah turun. Enggak ding naik ya, yang sempat naik turun itu Bank BTN yang turun. Untuk BRIS naik ya, soalnya kemarin kan berhasil breakout di setelah asing masuk juga ya. Jadi hari ini naik, melanjutkan kenaikannya. Tadi sempat nyentuh level 2190 ya, mendekati area resisten, cuman ada perlawanan buat turun. Plus di 2160, tapi secara keseluruhan masih surplus sih. Masih cukup aman secara tren, kita udah bahas kemarin kalau untuk tren Pak BRIS ini cenderung bullish. Jadi untuk target plusnya untuk besok misal hijau itu ke 2210. 2210, 2215. Kalau kita cek apakah asingnya masih masuk, untuk saham BRIS hari ini asingnya masih masuk lagi 25M, cukup banyak ya. Jadi kemungkinan bisa untuk besok masih hijau di awal market, tapi habis itu tergantung mekanisme pasarnya ya. Secara keseluruhan juga masih diakumulasi ini oleh asing, didominasi oleh broker-broker asing, ZP, AK versi asing, net sell itu yang jualan, dan yang masuk RX. Kalau kita perhatikan untuk RX dan KZ ini cenderung akumulasi, malah untuk RX 100% transaksinya buy ya. Jadi untuk besok ya nggak menutup kemungkinan, mudah-mudahan bisa hijau di awal market.
Untuk lokalnya juga NetBuy ini ada BB versi lokal yang masuk cukup banyak 29,5 M cenderung akumulasi. BK versi lokal juga 100% transaksinya buy. Jadi untuk BRIS hari ini ada yang akumulasi harganya naik disertai akumulasi. Untuk target price-nya di sini untuk besok ya, semoga aja bisa breakout, tapi kalau gagal breakout di plus 2210 ya mungkin akan sideways dulu ya. Sideways kalau trennya masih bullish ya kemungkinan nanti breakout lagi, tapi kalau ada sentimen negatif koreksi turun supportnya lumayan dalam, jadi perlu hati-hati sih. Mungkin kalau mau masuk ya disclaimer kalau untuk trading ya, karena ini udah agak telat sebenarnya kalau mau entry, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BRIS, perhatikan aja level 2210 untuk besok. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BTN yang hari ini koreksi turun cukup dalam ya setelah gagal breakout ini ya, mencoba breakout sih kemarin, mencoba breakout hari ini pun gagal, malah turun 3% lebih dan close di area supportnya ini. Ya, untuk support kuatnya masih di sini sih 1375. Ini candlenya cukup mengerikan ya. Ya tapi ada perlawanan naik loh ini, siapa tahu ada yang nampung. Coba kita cek untuk saham BBTN. Hari ini tanggal 23 Januari ya, BBTN secara keseluruhan didistribusi ternyata ya. Lebih banyak yang keluar, perlu hati-hati untuk besok kalau langsung dibuka merah. Support selanjutnya ada di 1300 ya. Jadi kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry. Tunggu aja di area 1300-an, ada tanda-tanda mau pullback di area sini. Yaitu kesempatan buat entry. Secara valuasi menarik ini untuk sampai BTN, jadi kalaupun masuk di area 1300 dan jebol di bawah itu, di hold aja ya. Kalau di cut loss sayang, soalnya valuasinya ya bisa dikatakan murah ya. Mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Resistennya harga pembukaan hari ini 1375 itu resistennya. Selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto yang tadi sempat naik tapi habis itu turun. Untuk saham Arto naik nggak seberapa sih tadi ya. Naik ke 3.690 tapi habis itu ditarik turun. Secara teknikal untuk supportnya masih di 3.500 sih. Jadi untuk besok semoga aja masih bisa bertahan di atas 3.500. Kalau coba di bawah 3.500 ya jangan buru-buru buat masuk lagi di saham Arto. Kalau kita cek di sini untuk saham Arto hari ini masuk loh, aslinya 6,3 M. Jadi semoga aja besok bisa mantul naik ya. Arto, kalau kita cek lebih detail hari ini tanggal 23 secara keseluruhan ada CC yang netbuy itu 8M, CC versi asing. Kalau kita cek dari kemarin kalau nggak salah CC juga sih. Ya jadi untuk CC-nya masih masuk ya, intinya untuk saham Arto ini dalam 2 hari terakhir ini, hari Senin Selasa, itu diakumulasi oleh CC versi asing. Jadi ya semoga aja ini sih kalau mau entry misal besok turun ya pertimbangan aja area 3.500. Di area sini ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry. Oke, itu untuk saham Arto ya. Kalau menurut saya sih mungkin akan sideways dulu, misal dibuka merah di awal market nanti mantul naik. Tapi apakah itu tinggi atau enggak ya tergantung ya, tergantung besok gimana marketnya. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham AGRO, Bank Raya. Agro hari ini juga turun 3,18%. Tadi sempat mencoba breakout lagi cuman gagal ya, dan ditarik turun close di 304 kalau kita lihat untuk transaksinya. Agro hari ini tanggal 23 Desember secara keseluruhan didistribusi cuman nggak terlalu banyak sih, kurang, nggak ada yang akumulasi. Untuk besok mungkin sideways, mungkin seperti itu. Misal turun perhatikan area sini ya, kalau mau entry ada di 295 itu area support terdekatnya. Ya setelah berada di area sini kalau mau entry sih nanti antisipasinya bisa sedikit di bawah 290 ya antisipasinya, jadi resikonya nggak terlalu dalam. Kalau mau nge-HK di awal market agak terlalu beresiko sebenarnya, tapi kembali lagi disclaimer. Mungkin seperti itu untuk saham agro, memiliki disclaimer, dan untuk resistennya masih di 320. Untuk selanjutnya kita akan cek saham SMDR ini yang hari ini turun cukup dalam ya. SMDR 4% lebih loh, walaupun tadi sempat mencoba naik, mencoba breakout lagi di atas 380 tapi gagal, malah dibanting turun dan close di area supportnya. Tapi di area support pun dijaga ya, tadi ada sedikit perlawanan naik ya. Close di 360. Coba kalau kita cek apakah
ada yang nampung untuk saham SMDR hari ini tanggal 23 Januari. Secara keseluruhan hitungannya sih belum ada yang nampung. Dan ya seperti biasa untuk SMDR ini untuk transaksinya didominasi oleh apa ya? Yang ya bukannya retail juga sih, tapi nggak, nilai transaksinya itu nggak gede-gede banget ya. Kalau kita cek dari awal bulan, coba untuk saham SMDR hitungannya ada yang masuk ini KKAI, yang masuk lokal tapi untuk aslinya lebih banyak jualan. Untuk besok mungkin perhatikan aja level ini ya. Untuk supportnya ada di 358. Jebol di bawah itu jangan buru-buru masuk lagi di saham SMDR, tapi kalau langsung hijau disclaimer sih buat trading ya. Siapa tahu bisa ngegas lagi ke 380 kan lumayan. Kalau menurut saya sih mungkin untuk besok kalau nggak sideways ya, itu malah lebih ke arah turun sih. Soalnya kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 23, itu hitungannya lebih banyak yang jualan kan ini. Yang masuk lumayan juga sih. Ya mungkin akan sideways dulu, seperti itu ya. Oke, itu untuk saham SMDR, ini close-nya di area support. Buat patokan aja, kalau jebol di bawah 358 itu support selanjutnya ada di 340-an. Oke, itu untuk saham SMDR. Selanjutnya kita cek saham UNTR. Ini yang hari ini juga turun. Kelas di area, ya ini jebol support ya, 22.700. Tadi sempat bahkan ke 22.400, cuman ada perlawanan naik, tapi masih gagal mempertahankan posisinya lagi di atas 22.800. Jebol ini untuk supportnya, kurang bagus secara teknikal. Kalau kita cek untuk saham UNTR hari ini tanggal 23 Januari, hitungannya sih turun dan distribusi ya. Hati-hati aja untuk besok kalau masih turun. Soalnya hari ini turunnya disertai dengan distribusi yang hitungannya lumayan, tapi kalau kita perhatikan. Kalau langsung di kamera jangan buru-buru average down sih, tapi kalau naik ya disclaimer kalau untuk trading ya. Ada kemungkinan technical rebound kalau berhasil breakout lagi di atas 22.800, tapi kalau masih merah, supaya lumayan dalam ya. Jadi kalau tujuannya untuk trading jangan buru-buru, tapi kalau untuk invest cari dividen ya disclaimer ya. Soalnya untuk dividennya lumayan ini untuk saham UNTR, dan kemungkinan pun tahun ini mau bagi dividen nggak beda jauh dengan tahun kemarin, walaupun mungkin sedikit lebih kecil ya. Oke, itu untuk saham UNTR. Ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.